Halo guys, bertemu lagi sama aku Tridiansi di sini. Pernah nggak kamu tuh membayangkan berjalan pulang dengan rasa aman, lalu dihentikan oleh seseorang yang tampak sebagai penegak hukum? Itulah yang dialami Sarah Everett pada malam 3 Maret 2021 ketika ia diculik di jalanan London. Seorang petugas polisi yang menyalahgunakan seragam, kartu identitas, dan kewenangannya. Dalam hitungan jam, Sarah dan lalu jasadnya dibuang di pedesaan Kent. Tragedi ini tidak hanya merenggut satu nyawa guys, tetapi juga mengguncang Inggris, membuka kegagalan serius dalam sistem kepolisian yang selama bertahun-tahun mengabaikan tanda-tanda bahaya dan menjadikan kasus Sarah sebagai simbol ketakutan perempuan, serta runtuhnya kepercayaan publik terhadap institusi yang seharusnya melindungi. Oke, seperti apa kasusnya? Kita langsung aja masuk ke isi pembahasannya. Wayne pertama kali melamar ke polisi Kent pada tahun 2004, namun ditolak. Meski demikian, ia tetap diberi ruang untuk bertugas sebagai polisi khusus. Pada tahun 2006 sampai 2007, seorang perempuan di Kent melaporkannya atas dugaan tetapi kasus serius ini tidak ditangani secara menyeluruh dan akhirnya menguap tanpa tindak lanjut yang berarti. Bertahun-tahun kemudian, pada tahun 2011, Wayne justru berhasil direkrut oleh Civil Nuclear Constabulary. Meskipun ia tuh memiliki masalah keuangan berupa hutang yang besar, sebuah kondisi yang seharusnya menjadi peringatan dalam proses pemeriksaan latar belakang. Pola kelalaian kembali terulang pada tahun 2015, ketika sebuah mobil yang terdaftar atas namanya dikaitkan dengan laporan pamer di tempat umum. Sekali lagi, penyelidikan tidak menghasilkan konsekuensi apapun. Pada tahun 2018, Wayne bergabung dengan kepolisian Metropolitan London, dan setahun kemudian muncul laporan baru terkait dengan dugaan serta pelecehan seksual. Namun, informasi-informasi ini tidak pernah terhubung dengan sistem data nasional kepolisian, sehingga riwayat peringatan tersebut tetap terpecah dan tak terbaca sebagai satu pola berbahaya. Akhirnya, Wayne tetap dipercaya sebagai petugas bersenjata dan bahkan ditempatkan di unit perlindungan diplomatik, sebuah posisi yang menuntut tingkat kepercayaan yang tinggi, guys. Memasuki tahun 2021, Wayne mulai menyusun rencana kejahatan yang semakin serius, sistematis, dan terarah. Ini bukan lagi dorongan sesaat, melainkan rangkaian persiapan yang menunjukkan niat kriminal yang telah dipikirkan dengan matang. Pada tanggal 10 Februari 2021, ia membeli sepasang borgol standar kepolisian melalui e-commerce. Di permukaan pembelian itu tampaknya biasa aja, bahkan wajar aja bagi seorang petugas polisi. Namun, dalam konteks keseluruhannya, guys, borgol tersebut menjadi alat yang penting untuk mewujudkan skenario penculikan yang telah ia rancang. Tindakan ini menandai awal konkret dari perencanaan fisik kejahatannya, jauh sebelum ia memilih korbannya. Dalam minggu-minggu berikutnya, Wayne terus mematangkan rencananya sambil tetap menjalani rutinitas sebagai petugas bersenjata. Ia mempelajari waktu, lokasi, serta celah yang bisa dimanfaatkan, khususnya di tengah suasana pandemi COVID-19 yang membatasi pergerakan warga dan memberikan legitimasi tambahan bagi interaksi polisi dengan masyarakat. Kemudian, pada 28 Februari 2021, ia menyewa sebuah mobil. Langkah krusial yang memberinya ruang tertutup, mobilitas tinggi, serta jarak aman antara identitas pribadinya dan kejahatan yang akan dilakukannya. Mobil sewaan itu dipilih bukan secara kebetulan, melainkan sebagai bagian dari upaya mengurangi resiko pelacakan langsung. Seluruh rangkaian persiapan itu memperlihatkan bahwa kejahatan yang akan terjadi bukanlah tindakan spontan, melainkan hasil dari perencanaan bertahap dan memanfaatkan situasi, pelengkapan, dan kewenangan yang melekat pada dirinya sebagai seorang petugas polisi. Di titik inilah
Niat Wen telah berubah menjadi aksi yang tak terhindarkan, guys. Menunggu waktu dan korban yang salah. Pada malam 2 hingga 3 Maret 2021, Wen menjalani shift malam terakhirnya sebagai petugas bersenjata di Kedutaan Amerika Serikat di London. Bertugas hingga sekitar pukul 7 pagi waktu setempat. Setelah menyelesaikan dinasnya nih, ia pulang ke rumah dan tidur selama beberapa jam. Namun waktu istirahat itu bukan akhir dari aktivitasnya, melainkan jeda singkat sebelum ia kembali mempersiapkan rencana penculikan yang telah ia pikirkan dan rancang selama berminggu-minggu sebelumnya. Pada 3 Maret 2021 sore dini hari, tepatnya pada pukul 16.47 waktu setempat, Wen mengambil mobil sewaannya di Dover, Kent. Sebuah langkah yang menjadi bagian akhir dari persiapan kejahatan yang telah ia rencanakan selama berminggu-minggu. Mobil tersebut kemudian ia kendarai menuju London, memberinya ruang untuk bergerak tanpa mudah terlacak. Malam harinya, sekitar pukul 20.00 waktu setempat, kamera CCTV merekam Wen di sebuah toko Tesco di London Barat saat ia membeli sebuah ikat rambut. Pembelian ini tampaknya tuh sepele ya guys. Namun kelak menjadi petunjuk penting yang menunjukkan bahwa ia telah mempersiapkan alat untuk mengendalikan korban. Sekitar pukul 21.30 waktu setempat, Sarah, seorang eksekutif pemasaran berusia 33 tahun, berjalan pulang sendirian dari rumah seorang temannya di Poinders Road. Jalanan malam itu relatif sepi dan tidak ada tanda bahaya yang terlihat. Di lokasi inilah Wen mendekatinya, mengenakan seragam kepolisian dan memanfaatkan kewenangan sebagai petugas untuk menciptakan ilusi penegakan hukum. Ia menghentikan Sarah dengan dalih penangkapan karena melanggar aturan pembatasan COVID-19, menunjukkan kartu identitas resmi kepolisian metropolitan, dan berbicara dengan nada tegas yang sulit dibantahkan. Dalam hitungan menit, Wen memborgol Sarah di pinggir jalan sebelum mengiringnya masuk ke dalam mobil sewaannya. Seluruh proses penculikan berlangsung cepat dan terkontrol. Beberapa orang yang melintas sempat menyaksikan kejadian tersebut, namun tidak merasa curiga karena situasi itu tampak seperti prosedur penangkapan yang sah. Kepercayaan publik terhadap simbol seragam dan kewenangan polisi menjadi faktor krusial yang memungkinkan kejahatan ini terjadi tanpa perlawanan dan intervensi. Setelah berhasil membawa Sarah masuk ke dalam kendaraannya, Wen segera meninggalkan London. Dalam perjalanan tersebut, Sarah berada dalam kondisi terborgol dan berada di bawah kendali penuh pelaku. Ketika tengah malam, di antara tanggal 3 dan 4 Maret 2021, Wen membawa Sarah di dalam mobil. Setelah itu, ia hingga menggunakan sabuk polisi yang ia kenakan. Sebuah tindakan yang memperlihatkan bagaimana alat-alat kepolisian justru digunakan sebagai senjata yang mengakhiri nyawa korbannya. Pada dini hari 4 Maret 2021, setelah memastikan Sarah telah meninggal dunia, Wen membawa jasad korban ke Hogswood, sebuah kawasan hutan terpencil di Kent yang berada tidak jauh dari lahan miliknya sendiri. Lokasi ini dipilih karena minim penerangan, jarang dilalui orang, dan relatif tersembunyi dari pengawasan publik. Di area tersebut, Wen berusaha menghilangkan jejak kejahatannya dengan membakar tubuh Sarah, lalu mengumpulkan sisa-sisanya di dalam hutan. Setelah meninggalkan lokasi, ia kembali ke mobil sewaannya yang digunakannya untuk membersihkannya secara menyeluruh, berupaya menghapus bukti fisik yang dapat mengikatnya langsung dengan kejahatan tersebut. Pada hari yang sama, 4 Maret 2021, Sarah secara resmi dilaporkan hilang oleh keluarganya. Laporan ini segera memicu pencarian nasional berskala besar, melibatkan kepolisian metropolitan, kepolisian Kent, serta dukungan luas dari masyarakat dan media. Poster orang hilang disebarkan, rekaman CCTV ditelusuri, dan pergerakan terakhir Sarah dipetakan secara terperinci. Di tengah meningkatnya kekhawatiran publik,
Wen justru kembali menjalani kehidupannya sehari-hari, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia tetap berkomunikasi dengan rekan-rekannya di kepolisian, dan bahkan menyampaikan keterangan palsu, mengarang cerita tentang ancaman dari kelompok kriminal, dan keterlibatan geng asing sebagai upaya mengaburkan perannya. Namun, penyelidikan yang semakin mendalam mulai membuka celah dalam ceritanya. Rekaman CCTV menunjukkan pergerakan Wen yang tidak biasa pada malam hilangnya Sarah, termasuk aktivitasnya di sekitar lokasi penculikan. Data ponsel memperlihatkan pola perjalanan yang selaras dengan rute dari London menuju Kent. Sementara catatan penyewaan mobil mengonfirmasi bahwa kendaraan yang digunakan saat kejadian berada di bawah kendalinya. Potongan-potongan bukti ini ketika disatukan membentuk gambaran yang semakin jelas dan tak terbantahkan. Pada 9 Maret 2021, Wen akhirnya ditangkap di rumahnya. Penangkapan tersebut menjadi titik balik penyelidikan. Dalam proses hukum selanjutnya, ia mengaku bersalah atas penculikan, pemerkosaan, dan pembunuhan Sarah. Pengakuan ini mengakhiri pencarian terhadap pelaku, namun tidak mengakhiri dampak kasus tersebut, yang meninggalkan luka mendalam bagi keluarga korban, memicu kemarahan publik luas, dan mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang seharusnya melindungi mereka. Pada September 2021, Wen secara resmi dipecat dari Kepolisian Metropolitan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat, sebuah vonis terberat dalam sistem hukum Inggris. Hakim menegaskan bahwa kejahatannya berada pada tingkat ekstrim, ditandai oleh perencanaan matang, penyalahgunaan kekuasaan, serta pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Putusan ini menutup proses hukum pidana, namun justru membuka babak baru berupa kemarahan nasional dan tuntutan pertanggungjawaban institusional. Kasus Sarah memaksa publik Inggris menghadapi kenyataan pahit tentang kegagalan sistem kepolisian dalam menyaring, mengawasi, dan menindak anggotanya sendiri. Terungkap bahwa selama bertahun-tahun, berbagai laporan dan tanda peringatan, mulai dari dugaan pelecehan seksual hingga tindakan tidak senonoh, tidak pernah ditangani secara serius atau terhubung antar lembaga, kelemahan dalam pemeriksaan latar belakang, pengawasan internal yang longgar, serta budaya institusional yang defensif menjadi sorotan utama. Lebih dari sekedar kejahatan yang dilakukan satu individu, kematian Sarah mengguncang rasa aman masyarakat, khususnya perempuan, terhadap aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi pelindung. Laporan resmi kemudian menyimpulkan bahwa tragedi ini adalah hasil dari rangkaian kelalaian sistematik, sebuah kegagalan kolektif yang memungkinkan seorang predator berseragam beroperasi tanpa dihentikan selama bertahun-tahun. Kasus ini pun dikenang bukan hanya sebagai pembunuhan tragis, tetapi sebagai simbol runtuhnya kepercayaan publik dan panggilan keras untuk reformasi mendasar dalam institusi penegakan hukum. Oke, seperti itu aja pembahasan dari kasus ini. Pesan hidup apa yang bisa kita ambil dari kasus ini, guys? Dari tragedi Sarah, kita diingatkan bahwa kejahatan paling mengerikan tidak selalu datang dari sosok yang terlihat berbahaya. Ia bersembunyi di balik simbol otoritas, seragam, dan kepercayaan yang selama ini kita yakini sebagai pelindung. Kasus ini menunjukkan bahwa rasa aman bisa runtuh dalam sekejap ketika kekuasaan disalahgunakan dan pengawasan dibiarkan longgar. Kisah ini juga menyingkap betapa rapuhnya kepercayaan publik ketika institusi gagal mendengarkan peringatan yang sudah ada. Tanda-tanda bahaya dalam diri Wen muncul jauh sebelum tragedi terjadi, namun diabaikan oleh sistem yang seharusnya mencegah. Di sini, kejahatan bukan hanya soal satu pelaku, tetapi tentang kelalaian kolektif yang membuka jalan bagi tragedi. Lebih jauh, kasus Sarah memperlihatkan beban psikologis yang harus ditanggung perempuan di ruang publik. Ketakutan yang diwariskan bukan oleh rumor, melainkan oleh pengalaman nyata. Ketika keadilan datang terlambat, dampaknya meluas melampaui satu keluarga.
membentuk kecemasan sosial dan rasa tidak aman yang bertahan lama. Kasus ini juga memperingatkan kita bahwa keadilan tidak cukup hanya dengan menjatuhkan hukum. Ia menuntut keberanian untuk mengakui kegagalan, membenahi sistem, dan mengutamakan keselamatan manusia di atas citra institusi. Tanpa refleksi dan perubahan, hukum seberat apapun hanya menjadi penutup luka, bukan penyembuhnya. Pada akhirnya, pesan hidup dari kisahnya Sarah adalah tentang tanggung jawab dan kewaspadaan, bahwa kepercayaan harus dijaga dengan integritas, bukan kekuasaan semata, bahwa mendengar, mencegah, dan bertindak tepat waktu bisa menyelamatkan nyawa, dan bahwa kemanusiaan dalam penegakan hukum, perlindungan, dan empati harus selalu menjadi pusat dari setiap sistem yang mengaku berdiri untuk keadilan. Oke, sampai situ aja perjumpaan kita kali ini. Kalau ada informasi yang kurang tepat ataupun ada hal yang perlu diluruskan, aku sangat terbuka untuk dikoreksi lewat kolom komentar ya guys, supaya aku bisa terus belajar dan menyampaikan sebuah kasus dengan lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih banget buat kalian yang sudah menonton, mendukung, dan juga memberikan masukan buat aku. Aku benar-benar menghargai setiap kritik dan saran dari kalian, karena dari semuanya itu akan jadi bahan pembelajaran berharga buat aku untuk terus berkembang ke depannya. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih, dan semoga kita bisa terus tumbuh dan belajar bareng-bareng di setiap kasus berikutnya. Kalau kalian tuh ada ide aku mau bahas kasus apa lagi, langsung aja komen di kolom komentar ya guys. Oke, kalau aku ada salah kata mau dimaafkan, aku Tridiansi. Bye-bye.